Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 1-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pax Romana. Kaisar Agustus tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi adalah kaisar Romawi yang pertama setelah berhasil mengakhiri perang saudara berkepanjangan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Roma. Dia juga membangun jalan raya yang menghubungkan seluruh daerah kekuasaannya, seni budaya dan arsitektur berkembang pesat. Keadaan ini dikenal sebagai sebuah Pax Romana atau kedamaian Romawi. Kaisar ini memerintahkan pengadaan sensus untuk seluruh wilayah kekuasaannya termasuk Israel. Tujuannya ialah sebagai dasar penetapan pajak. Karenanya Yusuf dan Maria harus berangkat dari Nazaret, tempat tinggal mereka saat itu di Bethlehem, tanah leluhur mereka, menempuh perjalanan berhari-hari yang panjang dan tidak nyaman. Padahal Maria sedang hamil tua, mereka melakukan perintah itu dengan rela dan taat. Kaisar Agustus bukan penyembah Allah, tapi tanpa disadari perintahnya memaksa Yusuf dan Maria kembali ke kota Daud dan melahirkan Yesus Kristus di sana. Perintahnya membuat nubuatan tentang kelahiran Mesias tergenapi. Dari peristiwa ini kita melihat sungguh tepatlah perkataan Paulus, bahwa semua pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Roma pasal yang 13 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah memegang kendali atas seluruh dunia ini. Bahkan sekalipun para penguasa di dunia tidak mengenal dan menghormati Dia, namun Allah berkuasa menggenapi kehendaknya melalui mereka. Inilah salah satu alasan mengapa kita diperintahkan untuk bersikap hormat dan tunduk kepada pemerintah. Allah tetap bekerja di dunia ini untuk menggenapi kehendaknya, bahkan melalui kehidupan orang-orang yang menentangnya. Oke, sebenarnya Yesus itu lahir pada zaman pemerintahan siapa? Raja Herodes kah? Atau zaman Kaisar Agustus kah? Apakah benar catatan Alkitab itu tidak berkontradiksi dengan catatan sejarah kuno? Mari kita selidiki saudara-saudara. Naskah Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keturunan dan keluarga Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringnya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, mari kita selidiki satu-satu nih ya. Kita lihat pada waktu itu Kaisar Agustus. Saudara perhatikan baik-baik ya. Di sini bukan Raja Herodes, tapi Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh daftarkan seluruh orang di dunia ini untuk sensus. Gitu. Nah, sebelum kita selidiki lebih dalam, arti daripada perintah Agustus ini apa? Pentingnya kaitannya dengan perjanjian lama. Kaitannya adalah dengan perintah Kaisar Agustus ini, maka nanti kelahiran Yesus itu adalah tepat seperti Mika 5 ayat 1. Padahal Kaisar Agustus ini bukan orang yang percaya Tuhan. Gak ada urusannya sama cocok-cocokan sama perjanjian lama. Jangan perjanjian lama yang gak percaya kok. Ya, nah kita lihat. Dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria terpaksa pergi ke Bethlehem. Ya digunakan kata terpaksa karena kalau boleh milih ya enggak lah ya. Orang lagi hamil kok. Kok suruh jalan jauh, kan gitu. Sehingga akhirnya Yesusnya lahir di Bethlehem. Ayat 6-7. Saudara perhatikan, Yesus lahir di Bethlehem ayat 6-7 di waktu pemerintahan Kaisar Agustus. Bukan Herodes ya. Nah, menggenapi nubuat Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara mungkin orang berpikir ya, loh orang sing lahir di Bethlehem Efrata kan ya banyak toh ya. Ya kalau misalkan mereka ngaku-ngaku, wah aku
juga lahir di Bethlehem menggenapi Nabi Mika ayat 5, pasal 5 ayat 1. Lalu jawabnya piye terhadap orang-orang seperti itu? Saudara, Anda perlu membaca Mika 5 ayat 1 dengan lebih teliti lagi. Karena gini, orang yang kepadanya dikatakan, akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Orang ini syaratnya tidak pernah bisa dipenuhi oleh orang-orang biasa. Kenapa? Syaratnya itu ada gini loh. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Siapa sih lahir di Bethlehem? Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Kecuali Yesus Kristus. Jadi, syarat untuk memenuhi daripada nubuatan Mika 5 ayat 1, dia itu harus bersifat ilahi. Sekaligus manusia. Lahir kok. Kan nggak mungkin kalau ilahi itu lahir. Wujudnya manusia. Jadi dia harus manusia. Dan juga ilahi. Karena kenapa kok ilahi? Karena permulaannya sudah sejak dahulu, sejak zaman purbakala. Begitu ya cara penjelasannya ya. Tanpa ia sadari, kaisar kafir ini melakukan sesuatu yang menyebabkan tergenapinya nubuatan firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 1 tadi. Tapi bukan sekedar merupakan suatu kebetulan. Tapi Tuhan menguasai dan mengarahkan kaisar kafir tersebut untuk melaksanakan rencananya. Saudara, kalau kita bandingkan Amsal 21 ayat 1 dikatakan ini ya. Hati raja itu seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana dia ingini. Nah, ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya kan jawab, Yesus lahirnya kalau menurut catatan Lukas 2 ayat 1 ini ya zamannya Kaisar Agustus tuh ya. Nah, Kaisar Agustus itu kan tadi menurut artikel kan memerintah 63 sebelum Masehi sampai kurang lebih kan 14 Masehi. Raja Herodes itu memerintah rentang waktu itu, tapi paling tidak dia meninggal 4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi, gitu ya. Nah, artinya begini. Pada waktu zaman dulu, itu yang memerintah seluruhnya itu adalah Kaisar Agustus. Karena Romawi itu berkuasa. Kalau kita tarik mundur, Babel dikalahkan oleh Persia, Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani dikalahkan oleh Romawi. Nah, Yesus hidup pada waktu zaman Romawi berkuasa. Nah, karena daerah kekuasaan Romawi ini sangat besar, maka dia menggunakan raja-raja daerah, ya seperti namanya Raja Herodes, gitu ya, untuk membantu pemerintahnya dia, tapi tunduk terhadap kekuasaan Romawi. Jadi, Yesus lahir di kaisarnya mana? Ya Kaisar Agustus, ya Raja Herodes, tidak masalah itu. Tetapi pertentangannya tidak sampai di situ yang ngundang pertanyaan. Mari kita lanjutkan ya. Ini ada problem teks ini ya, di ayat kedua dan 3. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius jadi wali negeri. Nah, Kirenius jadi wali negeri ini ada permasalahan tersendiri ya. Karena menurut catatan seorang sejarawan kuno, orang Yahudi yang namanya Yosefus, Kirenius jadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Bukan tahun 6 sebelum Masehi. Lah Yesusnya lahir kan tidak mungkin tahun 6 Masehi. Kenapa? Karena Herodes sudah meninggal 4 sebelum Masehi. Padahal Yesus lahir di tahun masa Herodes memerintah. Lah, kalau Yesus lahir pada waktu masa Herodes memerintah dan Herodes itu mati tahun 4 sebelum Masehi, logikanya Yesus harus sudah lahir. Setidak-tidaknya itu tahun 4 sebelum Masehi. Ya toh? Nah, waktu itu Kirenius belum jadi wali negeri Syria. Tapi di sini ditulis Kirenius jadi wali negeri Syria. Bingung kan? Apakah catatan Alkitab kita berkontradiksi? Mari kita lihat ya. Sekarang saya lebih perjelas lagi analisa teks dari Injil Matius. Tadi kan dari Injil Lukas. Lukas mengatakan Yesus lahir Kaisar Agustus waktu Kirenius memerintah sebagai wali negeri Syria. Matius 2 ayat 1 dikatakan, Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea. Tidak ada masalah dengan itu ya. Pada zaman siapa? Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan lain sebagainya. Nah, Herodes itu menurut catatan sejarah meninggal tahun 4 sebelum Masehi.
Nah, kita tarik mundur lagi ya. Matius pasal yang kedua ayat 16 dikatakan gini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu. Jadi orang Majus ini disuruh balik ke dia, tapi nyatanya gak balik gitu ya. Dia sangat marah. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang Majus itu. Artinya, ketika Yesus dikunjungi oleh orang Majus, itu umurnya kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau membuat drama Natal, hati-hati. Kalau memang padang gembala, itu memang para gembala, itu memang Yesusnya masih bayi pada waktu ada pemberitahuan itu. Tetapi ketika orang Majus itu datang dan menemui Yesus, Yesusnya sudah anak kecil balita, umur 2 tahun. Nah, menariknya di ayat 16 ini, Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak berusia 2 tahun. Berarti, kalau Herodes itu mati, umur tahun 4 sebelum Masehi, dan Yesusnya diindikasikan itu sudah 2 tahun umurnya, pada waktu perintah ayat 16 ini dikeluarkan, maka setidak-tidaknya, selambat-lambatnya lah, Herodes ini mengeluarkan perintah itu tahun 6 sebelum Masehi itu. Karena andai kata 6 sebelum Masehi, ya toh, kemudian Yesusnya lahir tahun 6 sebelum Masehi. Saat itu Yesusnya sudah 2 tahun. Nah, pada waktu memerintahkan ini, Yesusnya umur 2 tahun, ya Yesusnya ditarik mundur 2 tahun daripada tahun 4 sebelum Masehi ini kapan? Karena Herodes tidak mungkin mengeluarkan perintah lebih muda dari 4 sebelum Masehi. Karena dia sudah meninggal. Gitu. Dan kalau dia setidak-tidaknya mengeluarkan perintah tahun 4 sebelum Masehi, dan waktu itu Yesusnya umur 2 tahun, maka ditarik mundur, maka Yesusnya lahir tahun 6 sebelum Masehi. Berarti kemungkinan besar Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Lanjut. Kaisar Agustus itu memerintah Romawi menggantikan Julius Caesar, kalau menurut sumber yang saya terima tahun 27 sebelum Masehi, bukan 63 sebelum Masehi ya, sampai tahun 14 sebelum Masehi. Dari rentang tahun ini masuk akal kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, karena kan dikatakan dalam Lukas 2 ayat 1, Yesusnya lahir pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Permasalahan timbul ketika muncul nama Quirinius sebagai wakil negeri Syria. Menurut tulisan Yosefus, sarjana Yahudi atau historian Yahudi terkenal abad 1, mencatat sensus pertama pada zaman Quirinius terjadi pada tahun 6 Masehi. Dia secara khusus menyinggung ini sebagai sebuah inovasi yang menimbulkan kerusuhan, sehingga menyiratkan bahwa sensus ini adalah sensus yang pertama zaman Quirinius. Jika ini benar, kita menghadapi sebuah persoalan historis yang serius. Kenapa kok serius? Karena Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi dari pemerintahan Raja Herodes. Beberapa tahun sebelum kematian Raja Herodes pada Maret atau April tahun 4 Masehi. Sehingga tidak mungkin sensus dilakukan pada tahun 6 Masehi. Jadi ini problem ini. Penyebutan nama Quirinius muncul ini problem. Kalau Quirinius tidak muncul, cuma nyebut Agustus tok, terus dibandingkan sama Herodes, aman. Tapi nama Quirinius ini tiba-tiba muncul gitu loh, sebagai wali negeri Syria. Nah, apakah mungkin kita mengharmoniskan teks-teks sama bukti-bukti sejarah yang kelihatannya bertentangan ini? Mari kita lihat. Pembuktian cara pertama. Jadi muncul kata pertama, prote, di catatan Lukas pasal yang 2 ayat 2. Sangat mungkin menyiratkan bahwa Lukas mengetahui sensus lain sesudah sensus di Lukas 2 ayat 2. Kenapa? Karena secara khusus ia menyebutkan nama Yudas dari Galilea, ia itu maksudnya Lukas ya, menyebut nama Yudas dari Galilea sebagai pemimpin pemberontakan pada waktu sensus Quirinius di tahun 6 Masehi. Ayat ini, keterangan ini dapat dari mana? Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Dikatakan demikian. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas Galilea. Dan ya, pada waktu pendaftaran penduduk, jadi pada waktu sensus, itu ada Yudas, seorang Galilea, yang memberontak. Menyeret banyak orang ke dalam pemberontakannya, tetapi dia tewas, tercerai berai seluruh pengikutnya. Nah, cerita Yudas ini seorang Galilea yang memberontak, ini rujukannya sama
dengan tulisan daripada Yosefus. Berdasarkan catatan ini, kita sebaiknya memahami bahwa sensus Quirinius dalam catatan Yosefus itu dilakukan sebagai sensus kedua. Karena ada kata sensus pertama di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 2. Jadi Yosefus itu mencatat sensus yang kedua. Lukas mencatat sensus yang pertama. Sensus yang pertama dan sensus yang kedua pastilah rentang waktunya berbeda. Jadi tidak tertutup kemungkinan memang ada sensus pada zaman Herodes Agung. Gitu ya. Penjelasan yang kedua. Persoalannya begini. Sensus yang pertama itu kan sangat awal. Kenapa kok sensus yang pertama itu bisa dikaitkan dengan Quirinius? Beberapa orang menggunakan inskripsi kuno. Ada inskripsi. Inskripsi itu tulisan ukiran kuno. Itu yang terkenal dengan nama Lapis Tiburnitus. Sebagai bukti bahwa Quirinius ini memerintah sebagai wali negeri Syria sebanyak 2 kali. Saya rasa ini kurang bisa dipercaya. Karena apa? Karena nama Quirinius tidak ditemukan dalam inskripsi Lapis Tiburtinus ini. Kenapa? Karena inskripsinya itu ada yang rusak. Tapi memang ada tulisannya bahwa ada orang wali negeri Syria yang pernah memegang jabatan 2 periode. Nah, tapi ini bisa merujuk pada siapa saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan Quirinius ini bisa termasuk di dalam kategori ini. Tetapi ini agak lemah ya argumentasinya. Kita lanjut yang ketiga. Kalau alternatif ketiga ini melihat daripada bahasa Yunaninya. Gelar hegemoneuontos secara lebih luas diartikan sebagai bukan wali, tapi administrator. Maksudnya gini, Quirinius dahulu itu hanyalah sebagai pelaksana sensus tahun 6 sebelum Masehi. Hal ini didukung oleh kiprah Quirinius yang sangat luas dan cukup lama dalam kekaisaran Romawi. Jadi sensus yang dicatat Lukas di dalam Lukas pasal 2 ayat 2 adalah sensus pertama yang ditangani oleh Quirinius pada waktu jadi administrator. Sedangkan yang dicatat oleh Yosefus dan Lukas di Kisah Para Rasul 5 ayat 37 adalah sensus yang kedua. Pada waktu Quirinius sudah menjadi wali negeri. Penjelasan argumentasi keempat. Solusi yang lebih kuat adalah mengasumsikan bahwa sensus dimulai sejak zaman wali negeri Farus. Karena wali negeri Syria pada tahun 6 sebelum Masehi itu adalah namanya Farus. Tetapi prosesnya hasilnya baru selesai pada zaman wali negeri Quirinius. Bisa saja orang mungkin bertanya, sensus kok sampai 12 tahun ini maksudnya piye? Karena banyak orang itu mengaitkan sensus itu panjang. Panjang sekali dengan nama Quirinius. Dugaan ini tidak mengada-ngada mengingat sebuah sensus kuno biasanya memakan bertahun-tahun. Karena wilayahnya Romawi ini kan sangat-sangat luas ya. Jadi penyelesaian sensus memerlukan keterampilan administratif dan otoritas yang handal. Sebelumnya ada penjelasan kronologis yang kelima sebenarnya, tapi tidak ada di sini. Ada Norman T. Wright ya, seorang sarjana biblika itu pernah mengatakan bahwa kata prote itu juga atau proto itu bukan selalu berarti pertama, tapi katanya menurut bahasa Yunani bisa berarti sebelum, gitu ya. Jadi kalau dikatakan diartikan sebelum, maka kalau kita baca ayat 2 lagi, dikatakan bahwa inilah pendaftaran yang sebelum yang pertama kali kan ini. Kata pertama kali kata prote kan bahasa Yunaninya. Bisa artinya kalau bisa diartikan sebelum diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Berarti merujuk pada sensus sebelum Quirinius menjadi wali negeri Syria. Nah, kalau penafsiran ini diterima, berarti cocok. Karena Quirinius, catatan Yosefus, abad ke-6 baru saja jadi wali negeri Syria. Nah, pada waktu itu, 6 Masehi, Herodes yang sudah meninggal. Jadi ketika waktu Herodes belum meninggal, waktu Quirinius belum jadi wali negeri Syria. Jadi pendaftarannya itu adalah sebelum Quirinius jadi wali negeri Syria. Jadi ini cocok kalau demikian ya. Oke, renungan harian pada hari ini seperti itu. Ada 4 cara argumentasi, walaupun yang kedua mungkin tidak terlalu kuat, untuk mengharmoniskan
Ketika ada orang ngomong, oh Yesus tidak mungkin lahir pada waktu zamannya Kirenius jadi wali negeri, karena wali negeri pada waktu itu tahun 6 Masehi, sedangkan Yesus lahir diperkirakan 6 sebelum Masehi. Ada rentang waktu 12 tahun. Nah, 4 argumentasi ini yang tadi dibicarakan, itu bisa menjembataninya dan menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, Tuhan Yesus memberkati.